Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 9 Nyolong. Cila merawat Samuel dengan begitu perhatian. Bahkan semua kegiatan Samuel dibantunya. "Cil, istirahat ya, kamu pasti capek," kata Samuel iba melihat Cila yang sedari semalam merawatnya. Bahkan Cila tak mau sekolah hari ini. "Tapi nanti." "Udah, bubuk sini," kata Samuel duduk di tengah ranjang lalu meminta Cila berbaring. Cila berbaring di sebelah Samuel yang tengah duduk itu. Lalu dia menarik selimut dan beberapa menit kemudian langsung tertidur pulas, walaupun masih pagi. "Makasih ya Cil, udah jadi istri yang baik." Senyum Samuel merapikan rambut Cila yang menutupi wajahnya. Gadis nakal itu tidur telungkup setelah menarik selimut. Samuel geleng-geleng kepala melihat Cila. Memang nakal asli, sampai tidur pun nakal. Senyum Samuel menatap Cila yang tidur tak bisa tenang itu. Samuel berfokus pada laptop di pangkuannya, sambil sesekali mengelus kepala Cila yang sudah tertidur itu. Sekitar 10 pagi temannya Samuel telah sampai di depan pintu apartemen, lalu memencet bel. "Samuel ada kan, Bi?" tanya Nick pada pelayan yang membukakan pintu. "Ada di kamar, tapi..." Belum juga selesai pelayan itu berbicara, mereka berempat sudah nyelonong masuk menuju kamar Samuel. "Sam," panggil Daniel mengetuk pintu kamar Samuel. "Iya," jawab Samuel akan turun dari ranjang untuk membuka pintu. Tapi keempat orang itu sudah masuk, tak menutup kembali pintu kamar Samuel. "Diam di sana saja, kamu masih sakit," kata Ricky lalu mereka berempat menghampiri Samuel di sana. "Gimana kondisi lo, Sam?" Daniel duduk bersama Ziko di sisi kiri ranjang king size Samuel, serta Nick dan Ricky duduk di sisi kanan berhadapan. Sudah kebiasaan mereka masuk ke kamar Samuel sejak dulu. Walaupun sekarang Samuel sudah punya istri, tapi kan sekarang istri Samuel sekolah, jadi mereka tetap bisa leluasa. Baik, kata Samuel gelagapan menarik selimut sedikit ke atas. "Kalian bagaimana?" tanya Samuel mencoba tenang. "Kami baik-baik saja, kami hanya terluka sedikit," jawab Ziko. Keempat teman Samuel langsung terperanjat saat Cila bangun dan keluar dari dalam selimut, bahkan duduk. Cila menatap empat pria tampan yang mengelilingi Samuel. "Loh, kok kakak berdiri?" heran Cila saat menatap Daniel yang berdiri, sedangkan yang tiga lagi ikut duduk di ranjang. Aku... Daniel malah tergagap terlalu terpesona melihat wajah bangun tidur Cila yang sangat menggemaskan, walaupun rambutnya acak-acakan. Keempat teman Samuel benar-benar tidak menyadari bahwa ada Cila yang tidur dalam selimut, yang terlihat hampir datar. Mereka pikir itu hanyalah kaki Samuel dalam selimut. "Cila," kata Cila mengeluarkan tangannya pada Daniel tampan yang masih berdiri terdiam itu. "Namaku Daniel," gugup Daniel saat tiba-tiba Cila mengajaknya perkenalan. "Ku Daniel," tawa Cila menggoda pria tampan yang terlihat gugup itu. Spontan saja Samuel dan temannya tertawa melihat Cila yang menjahili Daniel dengan jahat. Gadis menyebalkan, untung cantik. Umpat Daniel merasa malu karena ditertawai temannya. "Nick," kata Nick membalas uluran tangan Cila yang ingin berkenalan dengannya. "Ricky," senyum Ricky baper melihat tatapan hangat itu. "Maafkan kami ya bocil, saat pertemuan pertama kita, kami malah berpikir macam-macam tentangmu," kata Nick minta maaf pada Cila. "Gak apa-apa kok," kata Cila lalu dia menatap Samuel yang memasang wajah datar itu. "Cie, cemburu," kata Cila yang membuat wajah Samuel merah padam di hadapan teman-temannya. "Cila," teriak Samuel menutup wajahnya dengan telapak tangannya. "Duduklah kak," kata Cila pada Daniel. Setelah itu dia bangun dan berjalan menuju kamar mandi. "Kenapa kamu tidak bilang kalau ada istrimu sih, Sam?" tanya Daniel jadi merasa sungkan. "Apa aku harus mengusir kalian yang sudah duduk di ranjangku?" tanya Samuel balik. Mereka berempat terdiam. Memang mereka yang salah karena main nyelonong masuk aja seperti biasa.
Kan sekarang Samuel sudah punya istri, bukan lajang lagi seperti dulu. Enak banget ya jiwa istri kecilnya Sam, kata Ricky kagum. Coba kalau wanita dewasa tadi yang mendapati saat bangun sudah ada teman-teman suami di ranjang, bisa mengamuk mereka. Berhenti mengaguminya, dia itu istri sahabat kalian, kata Samuel memberi sindiran pedas. Cie, cemburu. Goda Siko menirukan gaya bicara Cila, lalu mereka berlima tertawa garing. Belum juga 5 menit Cila masuk kamar mandi, dia sudah keluar lagi. Gak mandi kamu, Cil? Tanya Ziko heran, terlampau penasaran melihat Cila yang berjalan menuju pintu keluar. Baju tak diganti, rambut tak disisir, dan dia sama sekali tak memakai make up atau sekedar bedak. Bahkan dia melap air di wajah habis cuci muka saja dengan baju. Ngapain mandi? Kerbau saja tidak mandi laku 30 juta. Jawab gadis kecil itu asal sambil cengengesan. Tuhan, masih adakah wanita seperti ini? Berikan padaku, kata Nick ngeri-ngeri sedap melihat tingkah Cila. Dia berbeda sekali, tapi sangat menggemaskan, kata Daniel meremas selimut. Kakak mau minum apa? Tanya Cila kembali lagi berdiri di dekat pintu. Aku mau minum susu fresh seperti Samuel. Ketusiko membayangkan apa yang dilakukan Samuel pada Cila jika tidur. Kamu jangan memprovokasi otak istriku, tegas Samuel menampar lengan Ziko yang berbicara sembarangan pada istri polosnya. Oke deh, Cila buatin, kata gadis polos itu lalu berjalan senang sambil bernyanyi menuju dapur. 7 menit kemudian Cila sudah datang lagi menghampiri kelima pria dewasa yang masih saling terdiam dalam posisi yang sama. Mereka menatap Cila yang berjalan sambil membawa nampan, berisi 5 gelas air susu yang di dalamnya terdapat bulatan kecil hitam. Ini silakan diminum, kata Cila tersenyum manis, lalu menaruh minuman itu di atas nakas. Setelahnya, dia keluar, agar Samuel bisa berbicara dengan nyaman bersama teman-temannya. Apa ini? Kata Nick mengambil segelas minuman itu, lalu memandanginya dengan penuh tanda tanya. Itu susu, jawab Samuel polos. Aku tahu bodoh, tapi yang bulat hitam ini apa? Tanya Nick menatap bulat-bulat hitam dalam susu itu. Putihnya kali, kan Ziko request susu fresh, keke Daniel dan tertawa keras. Apa ya ini? Kayak pernah lihat, kata Ricky ikutan memandang segelas susu yang dipegang Nick. Kamu tahu ini apa, Sam? Tanya Daniel menatap Samuel, tapi sepertinya dia lebih kebingungan lagi. Haduh, susah punya teman orang goblok semua. Malu-maluin tahu nggak? Ini aja tidak tahu. Ketusiko berdiri mengambil segelas minuman yang dibawa Cila, lalu kembali duduk dan menikmati susu hangat yang ternyata sangat nikmat bila ditambah boba. Mereka berempat malah ngiler melihat Ziko yang meminumnya dengan nikmat. Bahkan dia menyendok bulatan-bulatan hitam itu. Ini apa sih? Tanya Samuel juga tidak tahu ini apa. Billionaire vodka, jawab Ziko yang membuat keempat teman malah terperanjat. Billionaire vodka, itu minuman mahal harganya, sampai miliaran. Kata Samuel merasa jawaban Ziko tak logis. Mana mungkin, bocil nakal itu memberikan kita minuman semahal itu. Kata Nick tatapannya tetap tak beralih dari segelas minuman yang dipegangnya. Kalian pikir dia tidak mampu membelinya? Kata Ziko jutek memukul mental para temannya. Ziko, tegas mereka berempat memaksa Ziko menjawab, karena dia malah sibuk meminum susu itu dengan penuh sensasi. Ini boba bodoh, topping minuman yang sudah lumrah jagat raya. Itu saja tidak tahu. Jawab Ziko merasa kesal, didesak oleh keempat sahabatnya. Giliran ditanya minuman keras dari A sampai Z hafal. Ketusiko meneguk habis minuman enak yang rasanya baru pertama kali dicobanya. Melihat Ziko yang telah menghabiskan segelas full minuman itu, mereka berempat juga tak tahan dan langsung meminumnya. Wah, mata mereka melek meminum susu hangat dengan campuran boba itu. Rasanya sederhana, tapi bikin candu. Apa ini tadi namanya? Kata Daniel menelpon sekretarisnya, lalu meminta agar disediakan ini juga di rumahnya. Hebat juga tuh bocil meracik minuman. Kagum Ricky. Itu karena kalian tak pernah berbaur dengan masyarakat banyak. Makanya, kalian tak tahu apa yang sedang tren. Kata Ziko yang diaguki temannya. Setelah selesai perkara minuman, mereka kembali ke mode serius dan mulai membicarakan apa yang seharusnya.
Jual kembali markas besar kita, lalu beri markas baru, kata Samuel pada Ziko. Jauh sebelum kamu perintahkan, aku sudah menjualnya, bos. Aku merasa ngeri masuk ke markas berhantu itu. Pernyataan Ziko yang mengingat begitu banyak korban jiwa dalam peristiwa kemarin. Mafia penakut macam apa kamu? Ledek Daniel mendengar pernyataan Ziko. Penakut sama takut itu jauh beda ya, bantah Ziko. Aku sudah renovasi kembali 2 perusahaan cabang kita, kata Nick. Dan aku sudah membeli 13 perusahaan cabang baru di dalam dan luar negeri, kata Daniel tersenyum puas. Cila mengetuk pintu kamar, walaupun sudah terbuka karena Samuel tengah berbicara bersama teman-temannya. Masuklah, kata Samuel menatap gadis kecil yang berdiri di ambang pintu itu. Cila masuk, berjalan dengan kedua tangannya di belakang. Ada apa? Tanya Samuel. Kak Sam pengen beli bakso. Pinta Cila manja takut dimarahi Samuel lagi kalau pergi beli bakso nggak bayar. Pakai ini aja Sam, kata Daniel tulus mengeluarkan dompetnya daripada Samuel harus bergerak banyak. Pakai saja, kata Daniel dengan santai. Cila mengambil kartunya, tapi masih berdiri tak pergi. Cila belinya pakai uang, suara kecil Cila. Tapi uang cashku hanya beberapa juta di dompet. Nanti tidak cukup buat beli bakso, kata Daniel mengeluarkan semua isi dompetnya. Hah? Bohong, itu banyak, kata Cila, mata bulatnya menatap berbinar. Emang cukup? Tanya Daniel memberikan semua uang di dompetnya pada Cila. Cila hanya mengambil selembar uang 100-an, lalu mengembalikan lagi uang Daniel yang begitu banyak. Terima kasih kak, senyum sedang Cila, lalu segera berlari keluar membeli bakso. Kamu mau kemana? Tanya Samuel memegang baju Daniel yang akan berdiri itu. Sam, mana cukup 100.000 beli bakso? Cemas Daniel pada Cila. Kamu tuh ya, dengan uang 100.000, Cila ditambah kita berlima sudah bisa makan bakso, kata Ziko yang sudah biasa dengan kehidupan merakyat. Jauh berbeda dengan teman-temannya yang memang sedari kecil hidup elit serba mahal. Walaupun dia sempat membayar bakso Cila waktu itu, tapi dia tidak tahu berapa harganya. Bahkan Samuel merasa membayar 3 juta waktu itu kurang. Ayo, duduk di ruang santai. Aku bosan duduk di kamar saja. Kalau Samuel mengajak temannya keluar, lalu mereka duduk di sana. Nih, kembalian uang Kak Daniel, kata gadis kecil lucu yang tengah menjilati es krim itu, memberikan kembalian 10.000 pada Daniel. Sudah beli bakso sebanyak itu, ditambah lagi es krim, masih ada kembaliannya. Heran Ricky, kamu nyolong ya bocil, kesimpulan Nick. Sembarangan, marah Cila memukuli Nick yang mengatainya nyolong. Sakit bocil, keluh Nick saat Cila memukul kepala terus-terusan. Berani bilang Cila nyolong lagi. Sebel Cila memandang Nick sebelah mata. Enggak Cil, ampun bocil. Keluh Nick tak sanggup menghindari pukulan Cila, walaupun hanya sebelah tangan. Ampun bocil, kata Nick lalu Cila duduk di dekat Nick. Es krim Cila jadi meleleh. Kata Cila langsung menjilat lelehan es krim yang mengenai tangannya. Astaga Sam, lidahnya nakal banget. Kalau Daniel otaknya benar-benar traveling melihat Cila menjilati es krim dengan perut sekali. Cila makan di meja makan ya, Kak Sam akan membicarakan pekerjaan dengan mereka, kata Samuel dengan lembut menatap Cila. Iya Kak Sam, kata Cila patuh. Malam hari menjelang tidur. Cila boleh nanya nggak Kak Sam? Kata gadis kecil yang masih merapikan bantal hendak tidur itu. Nanya apa? Kata Samuel yang duduk di ranjang itu meletakkan ponselnya di atas nakas, lalu menatap Cila. Jawab jujur ya. Pinta Cila menatap Samuel yang duduk bersandar di ranjang itu. Iya, kata Samuel sedikit tegang. Takut juga menjawab jujur jika Cila menanyakan sesuatu yang belum mungkin untuk Samuel jawab sekarang. Tapi nanti Kak Sam bohong, kata Cila jadi malas bertanya kalau ujung-ujungnya dibohongi. Kak Sam gak akan bohong, ya udah duduk di pangkuan Kak Sam deh, biar bisa tatap mata agar percaya kalau gak bohong, kata Samuel meyakinkan dia
penasaran dengan apa yang akan ditanyakan Cila padanya. Bersambung.